Halo sahabat Desa, bagaimana kabarnya? Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan dan tentunya pada kesempatan hari ini sudah lama ya kita tidak berjumpa dalam program Wajah Sartono. Nah, kali ini ada sesuatu yang seru karena kita akan ngobrol dengan kawula muda yang masih seumuran mungkin ya. Ya, Ini seumuran. dengan Mas Harun, bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Mbak Jani. Alhamdulillah luar Luar biasa. Pokoknya ini biasa. aktivis Sardono, siapa sih yang nggak kenal Mas Harun? Pasti semuanya kenal gitu kan. Wes, Dari Sardono Elor sampai Sardono Kidul pasti tahu Mas Harun. Mas Harun, ini kan seputar tentang jenengan sebagai seorang dukuh muda. Dukuh di Gitu. Dukuh muda Padukuhan mana Mas? Padukuhan Candi Karang. Pasti Candi Karang, Sardono Harjo, Ngadi Sleman. Nah, ini yang menjadi unik ini sebetulnya Mas Harun ini berangkat dari apa Mas? Kok bisa menjadi dukuh apa Oke, namanya Candi Karang ini? Apakah seorang aktivis kampus atau bahkan Sardono Harjo di Karang Tarunanya? Monggo oke. Mas Harun. Sejarah saya menjadi dukuh itu sebenarnya bukan niatnya dari saya. Waduh. Saya masih ingat itu waktu COVID, Heeh. ada 3-4 orang waktu itu diajak ngobrol. Mas, tadi apa gelem dadi dukuh ora kayak gitu. Karena waktu itu mau pendaftaran dukuh di Candi Karang. Saya jawab, saya nggak ada kepikiran sedikit pun untuk menjadi dukuh. Karena waktu itu saya senang berwirausaha. Oh gitu. Karena saya backgroundnya kan tukang sablon, Mbak. Oh Saya itu iya. berangkat dari tukang sablon. Setelah itu mereka kayaknya tenanan. Ngajak ngobrol itu tenanan. Mas ini tenanan, jaluk tulung, ini warga. Karena waktu itu ada Pak RT, ada Pak RW, ada satu dua tokoh masyarakat. Setelah itu saya tetap jawab nggak mau, tapi karena mereka jawab, iki tenanan Mas. Akhirnya mereka minta gini aja, jenengan mang nyuwun izin sama orang tua. Hmm. Akhirnya saya beberapa pulang dari sana beberapa hari saya minta izin orang tua. Setelah itu saya ketemu lagi sama mereka 4 orang itu. Hmm. Wong tuaku bebas arep ngopo wae monggo katanya. Setelah itu karena orang tua saya sepakat, saya ngomong sama teman-teman itu, "Neng kalian minta saya jadi dukuh, saya juga minta syarat sama mereka," Nah, apa itu syarat? katanya. Nah, aku dadi karena Mm-mm. saya waktu itu langsung bilang nek aku dadi syaratnya jenengan-jenengan kudu ning mburiku. Maksudnya Dekeng lah, mendampingi, mendampingi. ndekengi kegiatan dan sebagainya. Katanya siap. Tapi sebelumnya itu kan bapak-bapak itu kan ngobrol kendalanya apa Mas kok wegah? Karena sebelumnya kan saya sama sekali nggak mau. Pertama, alasan waktu itu saya belum menikah. Hmm. Yang Ya. kedua, saya masih sangat senang sekali berwirausaha karena waktu itu puncak-puncaknya usaha saya lah. Saya merasa Hmm. puncak-puncaknya usaha saya. Terus yang ketiga mungkin nek orang lihat itu kan dukuh itu kan lumayan gede, Mbak. Ruang tamunya ombo, latarnya ombo. Nah, saya di sana aku di rumah. Saya kayak gitu, Mbak. Aku kira di rumah. Tapi mereka nek masalah kuwi gampang. Candi Karang itu punya musola banyak, punya tempat kumpul warga entah balai RT atau apa. Akhirnya di sana saya mau dengan catatan mereka harus membantu saya semuanya kayak gitu. Luar biasa. Kayak Pokoknya gitu. Sejarahnya awal tuh sebenarnya kayak gitu. ada support sistemnya itu tadi ya Nggih, Mas ada ya. support sistemnya seperti Tapi itu. ini yang unik ini memang sebetulnya jenengan berangkat dari seorang aktivis kalurahan atau bagaimana? Atau di Karang Taruna atau gimana itu Mas awalnya? Kalau sebelumnya sebelum di Duko menjadi sebelum duko duko itu nggih. kan saya aktif di Karang Taruna sama Mm-mm. Mas Andi, Mas Eka, Mas Heri dan lain-lain teman-teman itu sempat 3 periode di Karang Taruna kan lumayan lama dari anggotanya cuma 6-7 orang sampai akhirnya kita bareng-bareng membawa nama harum Karang Taruna di tingkat DIY seperti Luar itu. Saya biasa. lama di Karang Taruna. Itu Jadi kalau di memang desanya di mm, Karang Taruna. Karang Taruna, Nggih. Kalurahan Nggih, Sardonoharjo nggih. tentunya ya bareng Mas Andi dan Pak Eka. Nggih. Orang mana itu ya Mas Andi ya? Oke, luar biasa. Ini menjadi semangat karena memang Dukuh Muda ini sekarang lagi apa ya digandrungi gitu kan ya. Nggih, Tapi apa saja Mas program-program yang sudah jenengan jalankan selama menjadi Dukuh karena harapannya ini nanti nggih. bisa menjadi apa ya untuk sobat desa itu untuk menjadi apa teladan. Oh, saya menjadi dukuh harusnya mengerjakan ini gitu. Program apa Mas Iya. yang sudah dijalankan di Candi Karang ini khususnya? Kalau pada hari ini kan Mm-mm. ini bertepatan 2 tahun lebih saya dikasih Sudah amanah. datang. 2 tahun lebih ini kan per Januari 2022 kalau nggak 21. Itu sudah 2 tahun ini. Sebenarnya program-program itu saya nderek Pak RT, Pak RW. Karena dukuh sebelum saya itu memang sudah ada. Hmm. Dari kegiatan-kegiatan itu sudah ada, masyarakatnya juga sudah ada, kegiatannya sudah ada. Saya itu hanya nemu,
nemu barang apik iki. Kegiatannya udah apik-apik, tinggal saya ayo bareng-bareng di apik meneh. Yang sudah bagus kita perbagus lagi. Itu Mm. terkait program. Setelah itu program lain itu sebenarnya di dalam musyawarah pedukuhan itu kan ada program-program yang memang kita musyawarah dari tingkat RT, setelah itu kita naikkan ke tingkat pedukuhan, setelah itu kita akomodir, kita catat dan sebagainya, kita masukkan ke kelurahan, masuk dalam RPJMKAL. Jadi Oke. kita masukkan sebanyak-banyaknya, nanti tinggal setiap tahun ataupun setiap 2 tahun atau 3 tahun nanti kita kira-kira kegiatan mana yang bisa kita lakukan di tahun-tahun selanjutnya seperti itu. Oke, luar Mm-mm. biasa. Jadi memang sebetulnya sudah ada program-programnya, Oke. tinggal menjalankan. Meskipun sebetulnya untuk membuat program dengan menjalankan itu juga lebih berat menjalankan ya kan Mas Oke. ya, harus tetap Ya, mempertahankan itu yang. Nah, terus untuk mendalami peran sebagai seorang duku ini, Pak Jenengan punya tokoh ataupun siapa istilahnya guru yang mm-mm. mendampingi jenengan selama menjadi dukuh ini. Oke. Oke. Kalau tokoh dan sebagainya tetap guru saya itu Pak Jumaryadi selaku dukuh sebelum saya. Oh, Itu yang gitu. paling penting. Yang kedua jelas ketua LPMK sama kepurus LPMK karena bagaimanapun dukuh itu nggak bisa jalan sendiri, harus Betul-betul. kolaborasi dengan LPMK, eh, dengan RT, RW, kelompok-kelompok kemasyarakatan, pemuda dan lain-lain itu harus kita gandeng seperti Oke. itu. Kalau untuk meningkatkan apa ya, ekonomi dari segi eh, apa namanya istilahnya sumber daya lokal yang Oke. jenengan punya di Candi Karang punya ini. Nah, ini untuk peningkatan ekonomi itu apa, Mas? Kalau secara spesifik bagaimana meningkatkan ekonomi warga Pedukuhan Candi Karang, yang pertama sebenarnya itu apa nggih? Saya tuh melihat Candi Karang tuh potensinya udah luar biasa. Heeh. Pertama, kita dibelah Jalan Kaluran. Itu kan jalur ekonomi, jalur bisnis, jalur wisata. Setelah itu pedagang-pedagang itu juga banyak yang orang-orang Candi Karang. Terus peran saya apa di sana? Yang pertama pernah beberapa kali kita mengadakan pelatihan internet marketing, Oke. terus bagaimana pemasaran produk UMKM itu juga sudah pernah lah. Meskipun sebelum-sebelumnya mereka itu sebenarnya sudah jalan. Tinggal kalau saya intinya itu kehadiran Dukuh itu ada di setiap kegiatan mereka. Itu udah menjadi kepuasan bagi saya, menjadi kepuasan bagi masyarakat bahwasanya Dukuh ini ono. Hmm. Ora dalam artian setiap kegiatan apapun tuh dukuh diundang atau apa, yang penting hadir itu udah sebenarnya udah sangat cukup. Untuk Mm-mm. mensupport Untuk masyarakat mensupport tentunya. masyarakat seperti itu. Nah, ini kan udah jalan 2 tahun Dua berapa? tahun ini. 2 tahun ini nih. Heeh. Ini tentunya kan yang namanya hambatan itu kan Mm-mm. pasti ada. Nah, Iya. sebenarnya kendala yang jenengan alami selama 2 tahun berjalan jadi dukuh ini Mm-mm. apa? Dan bagaimana cara Mas Harim ini menyelesaikan Oke. hambatan-hambatan yang ada atau yang jenengan alami selama menjabat jadi dukuh ini? Oke. Kalau hambatan apa nggih? Saya merasa nggak ada hambatan, Mbak. Hmm. Alhamdulillah itu saya nggak merasa nggak punya hambatan sama Ya. sekali ketika saya diamanai Dukuh mengelola pedukuhan ini eh, karena saya ambil seneng aja. Yang penting tuh ketika saya dibutuhkan masyarakat, saya selalu ada, selalu standby. Ya paling ora yang ngeterke anak tetaan, oke siap. Itu ngeterke Oke. manten, oke siap. Program-program selagi kita sering membangun komunikasi baik sama Pak RT, Pak RW. Yang penting itu saya ada, teman-teman ada, kita komunikasikan dengan baik, insya Allah nggak ada hambatan. Saya merasa nggak ada hambatan, Pak. Luar biasa. Heeh, terkait Berarti, program-program itu, berarti semuanya memang berjalan. antara stakeholder dari Mm-mm. padukan sendiri sama-sama saling support begitu ya Oke, Mas saling ya. support antara warga, stakeholder, RT, RW, ketua-ketua lembaga dan sebagainya semua apa ya saling komunikasi intinya saling komunikasi. Insya Allah nggak ada hambatan. Untuk Jadi, kolaborasi sendiri dengan kalurahan begitu ada nggak kegiatan yang oh ini kolaborasi dengan kalurahan dan heeh, kalurahan juga support selalu oke, kegiatan di Candi Karang gitu barangkali oke. ada Mas. Kalau kegiatan yang disupport kalurahan banyak nggih. Yang pertama kita beberapa kali kegiatan yang masuk dalam RPJMKAL itu disupport kelurahan. Setelah itu kemarin kita juga ditunjuk sama Mas Juli selaku Kaur TU pedukuhan yang mengadakan jemput bola administrasi kependudukan dan luar biasa kemarin antusias warga. Setelah itu ada juga kasih-kasih kemakmuran, pembangunan dan sebagainya itu kita sering kolaborasi baik terkait bantuan sosial dan lain sebagainya. Yang jelas kita harus sering bangun komunikasi itu insya Allah aman lah. Kegiatan itu aman, insya Allah aman Mbak di Sitan Cikarang Luar seperti itu. biasa. Selama menjabat nih Mas, sesuatu pencapaian yang pernah
jenengan capai gitu Gus Mm-mm. selama oh saya jadi duku di Candi Karang ini bisa membuat ini nih gitu. Nggih. Itu apa Mas yang membuat apa Kalau ya nggih, bangga nggih. begitu tentunya. Yang saya menjadi Heeh. bangga itu ketika saya menjadi dukuh di Candi Karang itu saya saya merasa mulai menghilangkan stigma bahwasanya Candi Karang swasta, Candi Karang anak tiri itu udah nggak ada. Apa nih? Jadi yang pertama Candi Karang itu kan kita ada 3 dusun, Heeh. ada Candi Sari, Heeh. ada Candi Mendiro, Candi Karang itu sendiri. Heeh. Jadi jadi Candi Sari, Candi Mendiro itu juga bagian dari Candi Karang. Jadi nggak ada istilah harapan saya ke depan-depan juga tidak akan ada istilah saya itu Candi Karang swasta. Karena sebelum-sebelumnya mungkin ada yang merasa seperti itu. Candi Karang yang dianaktirikan dan lain sebagainya, meskipun penilaian mereka, tapi saya merasa sekarang itu mereka belum berbaur. Heeh. Kita kegiatan kemarin Candrasari Gemergah itu kegiatan pertama kali dalam sejarah Petubuhan Candi Karang, Mbak. Semuanya tumplek-blek di sana, saya masih ingat sampai saya ibu LPMK sampai menangis. Saya aja sampai merinding. Warga itu merinding, Mbak, melihat kegiatan Candrasari Gemergah kemarin itu. Itu di 1 tahun kepemimpinan Dukuh Candi Karang saya atas bantuan semua warga, semua stakeholder dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu pencapaian yang sangat luar biasa di 2 tahun ini semuanya berbaur. Kegiatan Heeh. bergodo kita ambil dari sana, dari sana, dari sini. Pokoknya nggak ada istilah itu intinya aku atau dijawil atau dijak. Pokoknya kabeh diajak, Mbak. Pokoknya Heeh. intinya mereka punya potensi di bagian ini kita ajak, mereka punya potensi di bagian itu kita jawil seperti itu. Oke. Itu berapa tahun sekali untuk Chandra Sari betul dia? Yang Candrasari Gumberga itu rencana bisa 3-4 tahun sekali lah Oke. kayak Dalam gitu. rangka miladnya. Dalam rangka ya paling enggak karena kemarin tuh diperingati di 17 Agustus kan bisa kita peringatkan di kemerdekaan Republik Indonesia, bisa juga kita haul entah Oke. apa namanya sesepuh ini sepuh yang dulu yang menghidupkan di Candi Karang itu nanti ini dalam proses Mbak, saya baru mencari eh, setelah saya itu Pak Ya. Jumaradi sebelum saya Pak Jumaradi, sebelum Pak Jumaradi Mbah Harjo Mingun, sebelum Mbah Harjo Mingun Mbah Cokro, sebelum Mbah Cokro itu Mbah Darmo, ada Mbah Arjo Tenggar, itu baru saya cari itu cerita-cerita itu dukuh-dukuh sebelum saya itu alhamdulillah sudah ketemu enam orang, Oke. meskipun ya sudah meninggal lah, tapi Oke. paling enggak cerita-cerita itu beberapa masih melekat di hati masyarakat seperti Oke, itu. jadi nggak hanya untuk saat ini aja, jadi jenengan tetap untuk mencari sejarah-sejarah yang G, duku-duku dulu sehingga terutama anak-anak mudanya gitu anak-anak tahu gitu muda ya. G, Karena memang jarang sekali loh sahabat desa istilahnya anak muda kok tahu-taunya mungkin duku saat ini G, atau G, sebelumnya. Tapi jenengan mengupayakan untuk yang sebelum-sebelumnya. Terus kalau misalnya sudah tahu nih, G. yang 6 itu apakah jenengan adakan perkumpulan ke anak muda terus disampaikan atau bagaimana menyampaikan ke anak-anak muda di Candi Karang ini? Paling tidak yang pertama warga itu tahu bahwasanya cikal bakal Candi Karang itu dulu itu seperti ini. Dari dulu peradabannya hanya seperti ini, sekarang jadi seperti ini, mereka paham cerita-cerita. Apalagi kenapa kok namanya Candi Karang, Candi Sari, Candi Mendiro, dan candi-candian lain itu paling enggak mereka eh, paham sejarah Candi Karang itu sendiri. Seperti itu. Jadi istilahnya ngerti seluk beluk Ah, tahu seluk-beluk seluk cikal beluk bakal cikal Petubuhan Candi bakalnya. Karang. Nah, Menarik, gitu. menarik. Ya, ya. Karena kan dulu kan kelurahan itu kan di Candi Lama. Oh iya, Sebelum di iya. Sardono Harjo itu kan di Candi Lama sini. Bahkan kalau nggak salah itu lurah pertama Sardono Harjo itu Raden Ngabei Harso kalau nggak salah nggih. Itu dari Candi Lama. Oh, begitu. Nggih, Candi Lama. Itu tentunya ada berkaitan dengan keluarga di Candi itu tadi ya, Nggih, ada duku-duku. kayak gitu. Oke. Untuk potensi yang ada di Candi Karang sendiri, Mas, rencana apa yang tidak jenengan kembangkan sebagai Nggih. wujud bahwa ini Candi Karang punya potensi ini yang harus Mm-mm. dikembangkan itu apa, Mas? Nggih. Yang paling cita-cita saya itu yang pertama itu paling nggak potensi potensi sumber daya manusianya itu jelas nggih. Yang kedua potensi sumber daya alam. Kita itu dibelah Sungai Kelanduan loh, Mbak. Nek mongso Sungai apa, rendeng Mas? Sungai Kelanduan. Kelanduan. Ah, Oh, yang ada di Jakarta ini itu yang berarti ada ya. di sini. Itu kalau mongso rendeng Candi Karang ke utara itu asap. Memang sakit Hmm. dicek. Ke selatan itu airnya jernih dan itu menghidupi sampai Bulusan, sampai Caran, Ngemplak dan lain sebagainya. Paling enggak saya pengen mempunyai desa wisata entah di wisata di sungai dan lain sebagainya. Setelah itu saya pengen mengembangkan makom Cempo, Cempo Nyai Ageng Oh. Serang. Itu sangat luar biasa teman-teman yang ngurusin di sana.
Setelah itu sungai juga sudah ada kepengurusannya. Setelah itu kemarin juga sempat kita mengikuti desa inovasi meskipun kalah gitu, tapi paling enggak ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwasanya potensi Pedukuhan Candi Karang itu sangat banyak, termasuk kelembagaannya, termasuk sumber daya alamnya dan lain sebagainya. Setelah itu saya juga ingin ada rencana, kemarin sempat ngobrol terkait mengonsep Pedukuhan Candi Karang ini seperti apa nggih? Ada nilai keistimewaannya. Mm-mm. Nek Mbak Ajeng ke Malioboro atau ke keraton biasanya katalah pos ronda RT 4 katalah. Bawahnya ada aksara Jawa. Oh, iya. Terus ada bahasa Inggrisnya. Setelah itu ada tiangnya, papan nama. Itu kemarin sempat saya sondingkan, saya pengen mengonsep seperti itu. Termasuk petunjuk arah, masjid dan lain sebagainya. Itu kita pengen mengonsep seperti apa konsep-konsep di keraton. Kemarin Oh, saya sempat sondingkan ke beberapa stakeholder yang ada di pemerintahan seperti itu. Bisa Mas katanya. Tinggal oke. kita lobby-lobby aja. Jadi untuk mau mencari keunikan apa sih Nggih, gitu kan keunikan ya. apa? Kalau tadi yang sempat membuat saya ini apa sih, menarik gitu kan Nggih, Mas. Itu kan jenengan berhasil membuat stigma bahwa antara padukun yang jenengan pegang ini kan sama gitu ya. nggih, Karena memang beberapa padukun juga masih ada lah yang kayak gitu ya. nggih. Intinya satu sama lain Heeh. masih duraku gitu Nggih, ya. Tapi ini gimana caranya jenengan selaku apa ya masih muda cara mensinergitaskan antara satu padukan ini gimana heeh. untuk bisa mencapai bahwa stigma itu tadi bisa jenengan buat bahwa kita Nggih. sama gitu. Yang pertama kita harus bersikap adil. Kenapa kok stigma itu ada yang ibaratnya naik, ada yang tinggi, ada yang rendah karena Hmm. mungkin tidak ada keadilan. Karena contohnya gini, kemarin saya ada program, bukan saya nggih, kita carikan program katakanlah peningkatan UMKM bagi pemuda. Hmm. Kita belikan alat mesin cuci motor. Dan itu cuma saya Wong RW Songo yang tak tukoke memang pemuda saya. Enggak. Semua kelompok muda kita belikan satu-satu. Jadi Oke. mereka bisa nyuci motor setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali untuk pemasukan kas pemuda. Setelah itu setiap ada kumpulan RT, Hmm. kalau saya ibaratnya nggak ada kegiatan lain, eh, saya pastikan hadir di tengah-tengah warga. Jadi saya bisa menyampaikan program-program LPMK, program-program kelurahan ataupun program pedukuhan paling paling enggak gini. Intinya saya itu hadir di tengah-tengah mereka dan saya tidak tebang pilih meskipun saya itu wong RT 4 RW Songo eh, neng kene terus loh. Iya, Jadi saya benar-benar. kadang dolan neng Ngetan, orang kita ngopi-ngopi sama teman-teman saya yang di sana. Setelah itu ke Candi Mendiro, meskipun cuma mampir sehelo, nanti ke selatan RT 1 RT 2 ya paling enggak mampir di angkringan ngobrol kan otomatis ketemu warga, saling komunikasi seperti itu. Tapi impact sendiri Mas yang jenengan rasakan dengan adanya tadi acara apa Chandra. Chandra Sari Nah itu Gumberka. impact setelah acara itu bagaimana? Impact-nya yang pertama ada beberapa yang laporan ke saya itu, contohnya gini, ada penjual pecel mbak. Heeh. Alhamdulillah mas, Dino itu pecel kuntek dan Oh, sekarang kan alhamdulillah. beliaunya jualan pecel. Bisa Waduh. dicek di Jalan Sunan Wah, Kalijaga Selatan itu gini habis Pak ini gas. Zaidun. Itu Gas jualan beli pecel. pecel ya. Setelah Nah, itu impact yang lain kelompok-kelompok kesenian itu heeh. sekarang hidup semua. Oh begitu, luar biasa ya. Bergodo, karawitan, badui, bahkan badui kita besok ditangkap di yang paling dekat ini ditangkap di Pondok Pandaneran. Oh. Setelah itu bergodo kita besok ngawal Gus Yusuf sama Insya Allah sama Gus Muafik di acara Kataman juga. Mm, mm. Setelah itu ada juga kelompok-kelompok kesenian yang lain, hadroh dan lain sebagainya. Itu apa ya impactnya itu mereka tambah semangat. Otomatis kan mereka semangat, saya juga menambah supportnya. Entah kita carikan peluang dana alat hadroh itu alat hadroh baru masih gratis itu masih Iya, 4 hari kemarin itu juga bantuan masih dari banyak ya. pemerintah paling enggak ya saya tuh bisanya seperti ini mbak. Aku kan hadroh nggak bisa mbak, kan melu Oke. bergodo juga nggak bisa, kan melu karawitan juga nggak bisa. Tapi saya mendukung lewat Ya, belakang mencari termasuk fasilitasnya ya mencarikan begitu fasilitas ya. mereka seperti Luar itu. biasa ya. Terus untuk harapan jenengan ke masyarakat, Hmm. tentunya ya harapannya Sartonarjo begitu ya Mas ya. Nggih, Karena kan kalau di sini kan ada Candi Karang dan lainnya itu nggih, apa sih Mas yang bisa disampaikan agar masyarakat Sartonarjo bisa juga meniru bagaimana proses atau kerja nggih, dari Candi Karang sendiri nggih. itu Mas. Kalau saya sih nganu mbak, bukan untuk meniru saya nggih. Nek saya yang menjadi salut saya di Pedukuhan Candi Karang itu RT RW-nya kompak. Oh begitu ya. Ketua pemudanya juga kompak karena kita itu yang terakhir Mbak kemarin itu.
ketua pemuda, wakil, maksudnya perwakilan setiap ketua pemuda, perwakilan kelompok tani, ikan, kelompok ternak dan lain sebagainya. Setelah itu kelompok-kelompok kekaryaan, kerawitan, bergodo dan sebagainya. Kita piknikan Mbak kemarin tuh. Dan Oh, ini menjadi sejarah pertama. Dan itu bukan hanya inisiasi saya, tapi inisiasi teman-teman. Yuk kita ketua-ketua ngumpul, kita membangun program. Yang perlu dicontoh itu karena kompak. Ketua-ketuanya itu kompak. Setelah itu nek neng apa-apa kita komunikasikan bareng-bareng. Seperti ini. Intinya itu kompak, adil, nek ada kegiatan ataupun paling enggak yang menjadi permasalahan itu kan bansos. Itu kan mumet, saya itu mumetnya di sana. Maksudnya di sing ora kan kita limbagikan angel loh, Pak. Paling enggak kita bagi adil apa namanya? Katakanlah RT 1 jatahnya 5, RT 2 5, 35 sampai 75. Nah, itu kita bagi adil lah biar tidak menimbulkan suara-suara bising yang di luar seperti itu. bisa. Kalau untuk anak muda sendiri, Mas, selaku dukuh muda Oke. tentunya menyampaikan ke anak muda gitu, Mas. Nek Apa? nek saya gini, Mbak. Nek pesan saya untuk anak-anak muda adalah anak muda yang bekerja menjadi entrepreneur, yang menjadi entrepreneur yang baik. Dia menjadi seorang MC, menjadi MC yang baik. Dia menjadi guru yang baik. Dia menjadi petani ikan dan sebagainya. Mereka menjadi petani yang baik. Intinya mereka eh, Kualitas mem- gitu, eh, Mas. eh, ketika mereka apa namanya kerja di suatu tempat juga dia juga harus menjadi pekerja yang baik. Intinya seperti itu aja, Pak. Luar Mm-mm, biasa, ya, saya. Mas Harun. Terima kasih Oke, banyak. Ini semoga harapannya nanti ke depannya banyak anak muda yang bisa ya tentunya menjadi teladan gitu ya, Mas ya. oke, Karena apa? Karena masa muda ini sebenarnya sangat singkat gitu sangat ya. singkat sekali. Sangat singkat. Kita nggak kerasa gitu tahu-tahu udah nikah, Aku teman udah. wis ra krasa, Mbak, iku juk wis 33 tahun. Wah, nggak kerasa 33 Kayaknya tahun. wingi iki Tapi sama ini Andi sama 32. teman-teman tuh kayaknya baru belum nikah itu kan masih Eh, 25, 26, ujung-ujung oke. ngalor itu nggak terasa atau udah punya anak satu. Oh gitu kan. Seperti Saya itu. juga sekarang 21 tahun. Kayaknya kemarin baru 20. Mm-mm. Tiba-tiba udah 21 aja. 21. Gitu ya. Terima kasih sekali Oke, lagi Mbak Mas Jen, Harun terima kasih atas waktunya. informasi dan juga ilmunya ya. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi kaula mudanya Sardono Harjo. Oke, Terima kasih sahabat desa. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye-bye. bye-bye.